Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dengan NIM 20020411013. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Tugas UAS dengan dosen pengampu Ustazah Erik Sapti Rahmawati, MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Baik, sebelum itu saya akan membacakan poin-poin yang akan saya bahas nanti, yaitu pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, masuknya Islam di Spanyol. Yang ketiga, perkembangan Islam di Spanyol. Dan yang keempat, itu kemajuan Islam di Spanyol. Dan yang terakhir yaitu kehancuran dan kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol. Baik, poin pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Keluarga Bani Umayyah itu mulai menjadi penting setelah terpilihnya Utsman, yang merupakan salah satu kerabat dari Bani Umayyah yang menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Setelah terbunuhnya Utsman oleh pemberontak pada tahun 656 Masehi, itu Muawiyah melakukan perlawanan kepada penerusnya Utsman, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah menganggap bahwa Ali tidak menindak secara tegas persoalan pembunuhan Utsman tadi. Nah, perlawanan itu berujung pada pertempuran Siffin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu Muawiyah kembali melakukan penolakan untuk setia terhadap penerusnya Ali, yaitu Hasan bin Ali yang merupakan putra dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun di sini tuh peperangan dapat dihindari setelah Hasan bin Ali menyatakan setia kepada Muawiyah pada perjanjiannya tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah harus bersikap adil dan tidak boleh membentuk sebuah dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya, bahkan menjadikan anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya atau calon khalifah. Hal inilah yang membuat sistem pemerintahan khalifah itu yang pada dasarnya dipilih berdasarkan kesepakatan umat itu menjadi turun-temurun, yaitu sistem monarki. Dan inilah yang mengawali berdirinya Bani Umayyah. Baik, poin kedua yaitu munculnya Islam di Spanyol. Umat Islam muncul di Spanyol pada zaman Al-Walid yang merupakan salah seorang khalifah pada Bani Umayyah. Pada masa Al-Walid ini, Musa al-Nusayr memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka itu menyatakan setia pada perjanjian bahwa mereka tidak akan mengulangi apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Pada masa itu juga Islam Spanyol mengalami kemajuan pada ilmu pengetahuan dan peradaban semenjak diperintah oleh para Amri, keturunan Bani Umayyah yang diawali oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Baik, untuk poin ketiga yaitu perkembangan Islam di Spanyol. Itu ada 6 periode. Periode pertama yaitu Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang dipilih oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik Spanyol itu masih sering mendapatkan gangguan, baik itu datangnya dari luar maupun dari dalam. Periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang di Baghdad. Pada periode ini, Spanyol mengalami kemajuan baik itu di bidang politik maupun peradaban. Periode ketiga, itu Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Pada periode ini, Spanyol mengalami puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah yang di Baghdad. Periode keempat itu Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil
yang terpusat di kota-kota tertentu, dan bahkan dijelaskan bahwa Spanyol itu terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Dan pada masa ini itu Spanyol kembali memasuki pertikaian intern. Periode kelima yaitu meskipun Spanyol terpecah menjadi berbagai negara kecil, itu masih memiliki satu kekuatan, yaitu dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Nah, pada periode ini Islam Spanyol itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga beberapa wilayah dari Islam di Spanyol itu berhasil dikuasai oleh kaum Kristen. Dan yang terakhir, pada periode ke-6 ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah pemerintah dinasti Ahmad. Baik, poin yang keempat yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Itu pertama, kemajuan intelektual seperti filsafat, sains, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang keilmuan dan keagamaan seperti tafsir dan fikih. Sebagaimana kita tahu bahwa tafsir yang terkenal di Spanyol itu adalah Al-Qurtubi, dan fikih itu Spanyol terkenal sebagai pusat penganut mazhab Imam Maliki. Yang ketiga, kemajuan di bidang perkembangan bangunan seperti Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Yang terakhir yaitu kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, konflik antara Islam dan Kristen yang berawal karena proses Islamisasi yang kurang maksimal oleh penguasa Spanyol waktu itu. Yang kedua, tidak adanya ideologi negara karena sistem politik yang dijalankan Bani Umayyah kepada mukallaf pada saat itu berasal dari umat setempat. Dan yang ketiga, kesulitan ekonomi, itu karena lebih memfokuskan pada ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang keempat yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, karena kekuasaan merupakan hal yang menjadi hal perebutan buat ahli waris. Dan yang terakhir yaitu keterpencilan, itu karena Spanyol merupakan negara terpencil dari negara Islam lainnya, sehingga selalu berjuang sendiri dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari orang lain kecuali dari Afrika Utara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.